warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji UKIN periode 6 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Eni Suhartina, mahasiswa PPG Retaker kategori 1 angkatan 2. Nomor peserta 201501285530. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Pada hari ini, Selasa, 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN di kelas 11 IPS 1 dengan KD Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dengan pokok bahasan menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibur? Ya, Bun. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pelajaran ekonomi. Kali ini Ibu akan absen 11 IPS 1 ya. Ternyata ada beberapa anak yang tidak masuk ya. Dihitung semuanya jumlahnya ada 28. Ini kurang dari 28. Firdaus nggak ada ya? Iya, Firdaus. Kemudian siapa lagi? Ega. Oh iya, Ega ini penyemangat Ibu juga nih nggak ada. Ega pulang ya? Ya, Bu. Ega. Siapa lagi? Iya. Ya? Iya. Rian siapa ini? Rian Kurniawan. Iya, Rian Kurniawan. Yang perempuannya siapa ya? Desta, ya Desta nggak ada. Oke, itu aja ya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan membahas masih materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, kita akan membahas pertumbuhan ekonomi dengan pokok bahasan menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini Ibu akan tampilkan beberapa tampilan tentang video pertumbuhan ekonomi ya. Tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, di pertumbuhan ini kita akan mempelajari apa itu pertumbuhan ekonomi dan bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Oke, yang pertama, sebelum kamu mulai perhitungan, kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pertumbuhan di sini itu berarti peningkatan. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini merupakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa. Nah, apa sih tujuan dari pertumbuhan ekonomi ini? Tujuan dari pertumbuhan ekonomi yaitu merupakan indikator penting untuk melihat kemajuan suatu negara. Nah, jadi semakin tinggi pertumbuhan ekonominya berarti mengindikasikan negara tersebut merupakan negara yang maju. Ya, sedangkan contoh negara majunya misalnya negara Jepang. Nah, Jepang ini jika dibandingkan dengan Indonesia, mereka lebih banyak memproduksi kan, ya, misalnya mereka mampu memproduksi kendaraan, mampu memproduksi alat-alat elektronik, sedangkan negara Indonesia yang masih berkembang belum bisa. Nah, maka dari itu bisa dilihat pertumbuhan ekonomi negara Jepang itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, bisa kita lihat juga dengan peningkatan infrastrukturnya. Selain bandingkan di negara-negara maju itu infrastrukturnya udah canggih-canggih banget, gedung-gedungnya keren-keren banget. Oke, kita langsung lihat aja ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu diketahui GDP Indonesia tahun 2014 sebesar 213 triliun rupiah.
Dan pada tahun 2015 GDP meningkat menjadi 228 triliun rupiah. Yang satu itu adalah tahun sebelumnya. Jadi misalnya di situ ada 2012, 2013, 2014. Nah, yang ditanyakan 2013, berarti yang GDP PEG-nya 2013 dan PEG satunya 2012. Kemudian indikator pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu ada income per capita atau IPC. Nah, di ekonomi ini tuh rumus-rumusnya itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi kalian harus tahu bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Nah, maksud dari indikatornya pendapatan per kapita di tahun sebelumnya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya aja. Diketahui IPC Indonesia tahun 2014 sebesar 198.561 triliun dan IPC Indonesia tahun 2015 sebesar 220.319 triliun. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Nah, dari itu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 10,96%. Nah, jadi sesimpel itu cara menghitungnya. Jadi silakan kalian simak baik-baik, lihat baik-baik rumusnya seperti apa, cara menghitungnya seperti apa. Kalau kalian terus belajar, pasti bisa, tidak ada yang sulit. Oke, untuk pertemuan hari ini. Itu tadi ya, sudah kalian simak semuanya, ya, sudah kalian pahami tentang pertumbuhan ekonomi atau menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Ya, dari pengertiannya, ya, tujuannya, kemudian ke rumus cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Ya. Kita memakai rumus yang bervariasi, yang artinya begini. Ya, di situ tergantung apa yang diketahuinya. Ya, kalau misalnya diketahuinya itu pendapatan, berarti kita memakai rumus IPC, ya, pendapatan. Kalau yang diketahui itu adalah bukan IPC, misalnya pendapatan PDB-nya, berarti kita memakai rumus PDB. Jadi itu. Nah, di situ nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang menghitung laju pertumbuhan ekonomi, Ibu akan membagi kelompok karena ini agak sedikit muridnya, ya, Ibu akan membagi kelompok, 2 kelompok, ya. Kelompok 1 kelompok PDB dan yang kedua kelompok faktor-faktor ekonomi, ya. Tuh. Nanti akan Ibu bagi LKPD, ya. Ibu akan bagi LKPD sesuai dengan LKPD itu nanti kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan soal yang ada di LKPD, ya. Soalnya antara kelompok 1 dan kelompok 2 ini sama, ya. Nanti kalian hitung. Ini LKPD-nya, ya. Kelompok 2, sini Mbak. Kalian tulis nama kelompoknya, ya. Nah, sekarang ditulis nama kelompoknya, ya. Mbak, punya mana LKPD-nya? Nah, di situ rumusnya itu kan, ya, diketahui. Nah, agak jauh Mbak. Itu, ya. Oke. Itu pakai rumus itu. Silakan. Langsung aja, bisa kan? Ya. Pakai rumus itu. Bisa? Ya, itu. PDB 1 min PDB 0. Nah, itu dimasukkan ke dalam rumus. Itu 6.350 dikurang 6.250 berapa? Ya, dibagi itu dikali 100 persennya, ya kan? Oke, tuh. Ayo kelompok 1. Gimana? Itu sendiri bisa? Ya. Masukkan datanya. PDB satunya 6.360 dikurang. Iya, PDB 0. 026. Ini dibagi ini
ini PDB 1 dikurang PDB 0. Coba dong dikurang dulu. Yo, 6.360. Ya, berapa hasilnya? 6, 6,26. iya. Dicek lagi. Persen ya? Iya, dicek lagi. Persen. Jadi itu. Oke. Kelompok 2 sudah? Sudah ya. Iya. Soal yang berbeda ya, dan jadi soal sama ternyata ya sama-nya. Oke. Berapa persen? Ya, ini dikurang ini. Berapa? Tulis dong. Nggak langsung. Kalian ya tahu cara menghitungnya. Nah, itu yang diketahui PDB-nya. Nah, kalau misalnya diketahui IPC-nya sama rumusnya, cuman beda IPC ya sama PDB. Oke, gitu. Ya, dihitung ulang lagi, coba dihitung yang pas, jangan sampai selip. Ya, yang pas jangan sampai selip. Nah, oke, siap. Persiapkan ya. Persiapkan untuk mempresentasikan. Kalau sudah siap dengan soal ya, masing-masing tolong nanti dipresentasikan. Kalian diskusikan ya. Oke, tuh. Gimana? Sudah siap untuk mempresentasikan? Oke, siapa yang mau mempresentasikan duluan? Oke, silakan. Berdiri. Salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan laju pertumbuhan ekonomi. PDB 1 diketahui PDB 1 6.360, PDB 0 6.026. PDB 0. Jawab, PDB 1 kurang PDB 0. Dikali 1% dibagi PDB 0. 6.360 dikurang 6.026 dikali 100% dibagi 6.026. 0,334 dikali 100% dibagi 6.026. Hasilnya 6,26%. Jadi laju pertumbuhan ekonomi di situ diketahui berapa persen? 0. Yang terakhir 6,26. 6,26%. Oke, jadi di situ tahuan ya bahwasanya laju pertumbuhan ekonomi itu tidak rendah dan juga tidak tinggi. Ya, kalau tinggi itu mungkin di atas 10, kalau rendah di bawah 5. Di situ masih di 6 ya. Iya. Ya, oke, itu. Dilanjut, ayo diskusinya, presentasinya gimana, Pak? Jika yang ingin bertanya kami persilahkan. Iya, iya. Agak mudah Mbak yang melakukan ini Mbak, biar kelihatan. Iya. Apa yang dimaksud dengan PDB? PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang. Madep sini dong Mbak. PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Apakah bisa diulang? Apa tadi PDB? Diulangi coba, aku kok belum dengar. PDB adalah PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah tertentu, negara dalam jangka waktu tertentu, atau biasanya disebut 1 tahun. jangka waktu itu terhitung 1 tahun. Jadi bila mana suatu negara itu ya diketahui PDB tahun misalnya tahun 2014 berapa, 2015 berapa, nah ini bisa dihitung laju pertumbuhan ekonominya ya, memakai rumus PDB
1 min PDB 0 dibagi PDB 0 dikali 100%. Oke, lanjut lagi lah. Bila yang ingin bertanya kami persilakan. Sudah? Sudah. Coba ini bacakan rumus PDB-nya. Ya. Ya. Iya. Iya, tanya. Coba bacakan rumus PDB. Ya, silakan Mas. Rumus PDB enggak usah lihat, harus hafal rumus PDB. PDB 1 dikurang PDB kosong. 0 ya. PDB 0 dikali 100% dibagi PDB 0. Nah, ini gue luruskan ya, jangan dikalikan dulu, tapi PDB 1 ya, min PDB 0 bagi dulu ya. Ya, dibagi PDB 0 baru dikalikan 100%. Jadi itu jangan terbalik. Jangan dikalikan dulu kemudian dibagi. Yang tepat itu PDB 1 dikurang PDB 0 hasilnya berapa? Kemudian dibagi PDB 0 ya, baru dikalikan 100%. Oke, itu silakan dilanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan tentang IPC mungkin ya. Ya. Kayaknya terlalu rapi ya Mbak, yang dua ini agak kesini-sini. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa singkatan IPC? IPC. IPC atau income per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk. IPC income Per kapita iya. atau pendapatan rata-rata penduduk. Iya, jadi kalian harus memahami ya. I itu income, P pendapatan ya, pendapatan per kapita. Jadi menghitung laju pertumbuhan ekonomi itu tergantung diketahuinya apanya. Kalau diketahuinya pendapatannya berarti memakai rumus IPC. Kalau yang diketahui itu adalah PDB berarti memakai rumus PDB. Oke, gitu. Oke, lanjut mungkin kelompok selanjutnya. Sekian dari kelompok kami haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 Ya, yang akan dibacakan oleh Alfianti Nahmutasari. diketahui dulu Mbak Alfi. Diketahui PDB 1 6.350, PDB 0 6.250 dikali 100% dibagi PDB 0 sama dengan 6.350 dikurang 6.250 dibagi 6.250 dikali 100% sama dengan 100 dibagi 6.250 dikali 100% sama dengan 1,6%. Oke. Lanjut Ya, dilanjut. Ya. tidak ada yang soalnya kami persilakan. Tidak ada. Apa? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan GDP? GDB. Ya. Kalian harus tahu perbedaannya PDB, saja nggak apa-apa. GDB, ya. Kemudian IPC, nggak apa-apa. Ya. Oke, harus tahu. Cukup simpel kan ya menghitungnya ya. Cukup simpel sekali. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. GDP atau gross domestic
maupun GDP itu tujuannya apa? Mengukur volume produksi dari suatu wilayah atau negara. iya, gua akan catat untuk mengukur volume ya, volume produksi suatu wilayah atau negara. Ini baik PDB maupun GDP. Itu ya. Oke, ke sana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk untuk waktu. Jadi dalam hal ini Ibu hanya akan menyimpulkan ya, karena sholat Intan. Karena materi kita adalah menghitung laju pertumbuhan ekonomi ya. Kalian harus tahu pengertian PDB, pengertian GDP, dan IPC. Ya, ketiga-tiganya itu ya, itu erat sekali kaitannya dengan rumus perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Ya. Kalau rumus pertama ini adalah rumus PDB, diketahui PDB-nya ya. Kalau diketahui itu adalah GDP, yang memakai GDP. Lain halnya dengan yang diketahui IPC atau pendapatan per kapita. Sama-sama itu bisa dipakai untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Cukup simpel sekali ya, rumusnya cukup simpel ya. Kalian harus memahaminya ya. Walaupun nilai pertumbuhan ekonomi itu berbeda-beda, tetapi bisa dihitung. Ingat ya, PDB min PDB 1 dikurangi PDB 0 dibagi PDB 0 dikali 100%. Oke, itu ya materi hari ini ya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari penjelasan Ibu, silakan. Ya, silakan. Coba dihitung 14 dikurangi. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Iya, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita kasih ice breaking aja ya. Apa ice breaking? Apa sih ice breaking itu? Melemaskan ya. Nah, oke, kita kasih ice breaking. Apa ice breakingnya? Nah, perhatikan. Bila mana Ibu memegang apa? Telinga, kalian harus memegang hidung. Bagaimana Ibu memegang itu kalau kalian harus memegang telinga? Mulai dari 1. Ibu pegang telinga. Sini siapa? Lutfian. Siap, Bu. Lutfian harus dapat dendanya. Apa dendanya? Nyanyinya gimana nyanyinya? Nyanyi dengan menyanyikan rumus PDB. Ayo, la 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 la. Yang lainnya mengiringi. La 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 la. Lutfian membacakan rumus PDB-nya. Yuk dimulai. 1, 2, 3. La 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 la.
Ya, Satu, dua. Hasilnya. Oke, 1, 2, 3. PDB 1 dikurang beta, hasilnya dibagi beta, dikali 100%. Ada lagi ya? Kita kasih sedikit lagi. Kalau ibu pegang itu, kalian harus pegang telinga. Hati-hati. Nanti yang tidak cocok harus joget sesuai dengan materi laju pertumbuhan ekonomi. Jogetnya terserah kalian cari temanya sendiri. Itu pertumbuhan ekonomi. Oke, 1, 2, 3. Ibu memegang hidung. Ada. Semuanya lolos. Ibu memegang hidung. Ibu memegang telinga. Itu lolos semuanya. Berarti konsentrasinya penuh. Dan ibu memegang telinga. Konsentrasi. Ibu memegang hidung. Oke, berarti konsentrasi. Cukup bagus sekali konsentrasi kalian ya. Oke, jadi di situ kalian harus hafal rumus menghitung laju pertumbuhan ekonomi. PDB, PDB, PDB. Ayo. PDB, PDB, PDB. Ayo. Dibagi PDB 0, kemudian dikali 100%. Oke. Oke, jadi tidak ada yang ditanyakan ya. Sudah baguslah, semuanya sudah konsentrasi. Intinya seperti itu. Hari ini membahas hitung laju pertumbuhan ekonomi dengan rumus PDB 1 dikurangi PDB 0 dibagi, hasilnya itu dibagi dengan PDB 0 dikali 100%. Oke, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tidak ada pertanyaan? Kenapa tidak ada pertanyaan? Cukup jelas? Atau belas malahan ya? Belas, cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, nanti ya kita akan lanjutkan materi kita ini dengan materi pembangunan ekonomi. Kalau kemarin itu pertumbuhan ekonomi ya, itu kalian mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, tenaga kerja ya. Kemudian sudah bisa menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Jadi kalau sudah bertumbuh, kemudian berkembang. Siapa sih yang dibahas tumbuh dan kembang ini? Yang dibahas tumbuh dan kembang ini adalah suatu negara. Jadi ini negara itu mempunyai pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sekian demikian ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu untuk agar hasil belajar kita yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Yuk ikutin Ibu. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna Sekian demikian Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.